Ini nama dagangnya ya. Jadi suatu obat, sintesis obat. Nah, memang sintesis senyawa organik ini sangat dekat hubungannya dengan sintesis obat ya, karena biasanya yang kita buat itu seringkali merupakan senyawa-senyawa obat. Salah satunya ini benzokaina dengan struktur molekul seperti ini. Ini merupakan obat penghilang rasa sakit. Nah, analisis retronya seperti yang saya katakan tadi ya, Anda cermati dulu strukturnya, dicermati, dilihat, diamati apa gugus fungsi yang ada dalam struktur senyawa itu. Coba ada yang bisa menyebutkan gugus fungsi apa sih yang ada dalam struktur benzokaina yang Anda ketahui, yang diikat dalam benzen itu gugus fungsi apa? Lihat, itu ada COOET ini apa maksudnya? Ada yang tahu ET ini? OET, apa itu? Apa? OET singkatan? Kalau ME, kalau ME apa? ME kecil. Metil, Bu. Iya, metil. Jadi kalau ET? Etil. Iya, etil. Ya, jadi itu OET itu etil. Nah, berarti kalau seperti itu, berarti gugus fungsinya apa? Gugus fungsinya, gugus fungsional. Apa? Ester, Bu. Iya, ester. Etil ya, OET, OC. Nah, Anda kan bisa melihat gugus ester, ada ester di COOF. Kemudian juga ada gugus amina. Nah, maka kita ingat ester itu merupakan salah satu senyawa turunan dari asam karboksilat ya. Jadi bisa kita putus di sini. Ini kan gugus ester, ini kan gugus yang kalau pembentukan ester kan dia akan terbentuk di situ. Maka ini bisa kita putus di gugus esternya. Ketika diputus, ya ini kita putus, maka dia akan menjadi senyawa induknya, yaitu karboksilat. Nah, kan Anda kan sudah punya gambaran, nanti kalau saya kembalikan dari karboksilat menjadi ester, tinggal reaksi esterifikasi aja kan dengan etanol. Kan ini O2H5 berarti dengan etanol. Nah, jadi setelah terbentuk molekul yang hasil pemecahannya ini, nah kira-kira mau mutus yang mana? Disconnect yang mana? Jadi sekarang ada COOH dan NH2. Bisa nggak langsung diputus? Tidak, karena tidak bisa nanti kita masukkan, kembalikan lagi gugusnya ke dalam cincin benzen kan sulit. Maka dilakukan IGF. IGF yang NH2 itu saya IGF jadi NO2, yang COOH, jadi satu-satu ya, langkahnya satu-satu biar Anda nggak bingung. IGF dulu satu, misalnya Anda mau IGF yang mana? Boleh yang COOH dulu, boleh yang NH2 dulu, boleh. Misalnya yang NH2 dulu saya IGF jadi NO2, kemudian tahap berikutnya IGF lagi, ini jadi CH3. Nah, baru setelah itu dipilih mana yang mau diputus. Nah, dua-duanya ada di dalam reaksi pada benzen. Misalnya NO2-nya yang saya putus ya. Nah, jadilah molekul yang lebih sederhana lagi, yaitu ini namanya apa? Masih ingat benzen
tersubstitusi metil namanya apa? Toluena. Nah, Anda boleh, karena toluena itu juga tersedia ya, artinya bisa digunakan sebagai bahan dasar. Boleh berhenti di toluen, boleh. Atau boleh juga ini Anda disconnect, potong, karena kan ada reaksi alkilasi radioaktif. Jadi mau memulai dari benzen boleh, dipotong jadi benzen boleh, atau memulai dari toluen juga boleh. Tergantung ketersediaan bahan. Misal ini saya contohkan, saya mulai dari toluen. Jadi boleh ya, kalau memang tersedia bahannya boleh langsung kita gunakan sebagai bahan dasar. Hingga tahapan sintesisnya, setelah tadi kita lakukan analisis retro ya. Jadi dari toluen dilakukan reaksi nitrasi. Nah, jadi tetap lihat strukturnya ini pada posisi para, berarti yang produk ortonya, karena alkil juga pengarah orto para, yang produk ortonya nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. Ini nanti langsung nitrasinya masuk di posisi para. Kemudian setelah masuk baru dilakukan reaksi oksidasi untuk mengubah CH3 ini menjadi COOH. Lanjutkan dengan reaksi reduksi, itu mengubah NO2 menjadi NH2. Nah, kalau sudah terbentuk ini, maka reaksi tahap akhirnya yaitu dilakukan esterifikasi dengan etanol. Sehingga terbentuklah molekul target. Nah, jadi Anda sekarang sudah tahu bahwa untuk membuat obat benzokaina tadi diperlukan langkah reaksi yang cukup panjang, ya. Jadi makanya mengapa kok harga obat itu mahal? Ya, memang karena buatnya juga nggak gampang ya. Meskipun ini kalau dilihat kan semuanya reaksi-reaksi organik yang sederhana, reaksi nitrasi, oksidasi, ya, tapi panjang. Bisa dipahami? Bagaimana? Bisa, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, coba sekarang mencoba ya menganalisis bagaimana mensintesis senyawa berikut. Di sini adalah senyawa turunan asetofenon. Asetofenon ini juga termasuk bahan yang sering digunakan di dunia industri ya, sebagai campuran parfum bisa, karena wangi baunya. Nah, kita bisa perhatikan gugus fungsional yang ada pada molekul target. Ini masih gugus-gugus sederhana ya, yang tadi sudah saya contohkan juga. Anda bisa mencermati kira-kira gugus apa yang ada. Lihat antara dua struktur senyawa ini gugus fungsionalnya sama nggak? Sama. Nah, berarti nanti yang berbeda itu di tahapan sintesisnya, karena itu berkaitan dengan posisi. Kira-kira ada yang mau mencoba? Ini saya tidak berikan, tadi contohnya sudah, sekarang coba Anda latihan. Kira-kira mau mutus yang mana dulu? Nah, kalau ada dua, seperti teorinya ya, teori yang minggu lalu saya sampaikan, jika ada dua gugus fungsi pada senyawa benzen, mana yang dilakukan diskoneksi terlebih dahulu, itu adalah gugus yang lebih reaktif.
yang diputus atau yang didisconnect terlebih dahulu. Nah, di sini ada gugus apa ini? Lihat, CH3CO. Berarti gugus apa ini? Apa? RCO tadi sudah kita bahas. Atau mau orek-orek dulu? Dilihat ini ada gugus RCO, ada gugus amina. Yang lebih reaktif itu adalah yang RCO. Maka ini bisa kita potong. Bisa nggak kita memasukkan gugus RCO ke dalam cincin benzen? Bisa. Bisa. Pakai reaksi apa? Akulasi. Asilasi, Brother Craft ya. Nah, berarti kalau bisa ya ini tinggal kita potong aja, putus thread, tanda, kemudian membentuk molekul anilin. Nah, anilin ini mau diputus juga. Kalau mau diputus, bisa nggak memasukkan gugus NH2? Tidak bisa, maka harus dilakukan IGF. IGF menjadi NO2. Nah, dari NO2 baru nanti bisa dilakukan diskoneksi sehingga nanti kita mendapatkan bahan dasar apa? Bahan dasarnya dari apa berarti? Dari coba saya kasih waktu untuk orek-orekan dulu ya. Apa bahan dasarnya? Ada yang sudah? Siapa yang bisa? Ini dari mahasiswa berapa ini? 58 ya. Ini yang hadir cuma 49. Yang lain kemana ya? Tidur ya? Tahu mana? Coba Salma. Salma ada? Anda ketemu dari bahan dasar apa kira-kira untuk mensintesis molekul target tadi? Salma ada? Bisa dengar nggak ya? Ada, Bu. Tadi Ya. susah sinyal jadi keluar, Bu. Jadi keluar. Oke, digantikan Trinur Hidayah. Ada Trinur Hidayah? Hadir, Bu. Ya. Coba kalau Anda kira-kira mensintesis molekul target tadi ketemunya dari bahan dasar apa? Belum ketemu, Bu. Maaf. Bisa nggak kira-kira?
Gimana? Bisa nggak? Maaf Bu, belum bisa. Kira-kira udah paham belum? Kurang paham sih Bu, soalnya di sini juga hujan. Hubungannya hujan sama kurang paham apa ya? Kan suaranya itu Bu, barengan sama Putus-putus. hujan. Iya. Jadi kalau kuliah online nih banyak alasannya enak ya. Bisa aja susah sinyal, jaringan lemot, HP error, ya macam-macam ya. Ya, baiklah. Siapa yang bisa bantu? Yogi? Dari ini Bu, acetophenon bukan? Apa gimana? Dari bahan dasarnya acetophenon. Bahan dasarnya dari acetophenon. Itu berarti Anda nggak melakukan diskoneksi apa-apa, wong itu juga turunan acetophenon. Iya nggak? Coba disederhanakan lagi, bahan dasarnya apa? Itu kan acetophenon turunan. Yang paling sederhana kita lakukan pemutusan itu menghasilkan bahan dasar apa kira-kira? Siapa yang bisa? Siapa ini ya? Apa? Benzen. Iya, siapa yang jawab nih benzen ini? Siapa? Yang jawab siapa ini? Kok nggak kelihatan lah, nggak ada fotonya ya. Videonya nggak muncul semua ya. Susah sinyal. Mami kentang. Iya Bu, nyala nggak stabil. Ini yang terakhir loh, nanti habis. Iya. Ya, jadi itu dari bahan dasar. Benzena ya. Ini memang turunan acetophenon ya, tapi ini tadi posisinya orto apa para ya? Para ya? Meta atau ini? Meta. Posisinya meta berarti di sini. Nah, kita tadi sudah mendiskonek ini ya, gugus asil karena di sini bisa dilakukan reaksi asilasi. Nah, kemudian NH2 ini tidak bisa kita potong, tapi kita lakukan IGF. Sehingga di sini menjadi gugus NO2. Nah, baru jika gugus NO2 kita diskonek, itu nanti kita akan memulai reaksi dari bahan dasar benzen. Sehingga tahapan sintesisnya yang pertama dari bahan dasar benzena ini ada lakukan reaksi nitrasi dengan reagen H2SO4 dan HNO3 itu akan menghasilkan nitrobenzena. Nah, nitrobenzena itu lihat kembalikan ke, tetap Anda harus melihat ke molekul target ya. Jadi molekul targetnya lihat, itu molekul targetnya ada di posisi mana? Oh, di posisi meta. Nah,
setelah gugus nitro masuk, maka yang kita lakukan itu adalah melakukan reaksi asilasi terlebih dahulu, bukan reaksi reduksi. Jadi jangan mengubah gugus NO2 ini menjadi NH2 dulu. Sebab nanti kalau sudah diubah jadi NH2, baru melakukan asilasi, padahal NH2 merupakan gugus pengarah ortopara. Nanti masuknya gugus asil di posisi para. Ya, jadi ini dilakukan dulu reaksi asilasi. Ini dilakukan reaksi asilasi, yaitu karena yang masuk metil, metilnya R-nya metil, RCO, itu maka kita gunakan juga sama dengan yang akan dimasukkan. Jadi ini pakai etanoil klorida dengan AlCl3 ya. Nah, baru di sini masuknya di posisi meta. Nah, jadi kalau sudah masuk gugus fungsinya, baru kemudian kita lakukan reaksi reduksi untuk mereduksi gugus NO2. Nah, reduktor yang kita gunakan juga yang soft ya, yang apa istilahnya tuh lembut ya, yaitu H2PD, karena kalau nanti pakai reduktor yang kuat, ini takutnya ikut reduksi CO-nya ini. Nah, ini nanti kalau pakai H2 yang tereduksi hanya NO2, tereduksi menjadi NH2. Nah, akhirnya molekul target bisa diperoleh. Gitu langkah reaksinya. Izin bertanya, Bu. Gimana? Kalau misalnya setelah dilakukan nitrasi terus reduksi dulu baru asilasi, bisa nggak? Tadi sudah saya Bukan jelaskan. reduksinya di akhir. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kita harus melihat ke molekul targetnya, posisi gugus. Tadi nggak kedengeran kok saya ngomong. Kalau kita lakukan reduksi dulu, maka menjadi gugus NH2 kan, baru masuk gugus asilnya. Nah, NH2 itu merupakan gugus pengarah apa? Pengarah ortopara. Nah, kalau ortopara nanti masuknya di posisi orto atau para. Nah, kan nggak sesuai dengan molekul target. Ya kan? Iya. Nah, itu tadi. Makanya dilakukan ini. Harus kita selalu melihat ke molekul targetnya yang diinginkan bagaimana. Nah, itu yang menentukan langkah reaksi apa yang kita lakukan terlebih dahulu. Ya, paham ya? Bisa dipahami ya. Nah, bisa dipahami, Bu. Iya. Jadi untuk yang ini molekul, nah ini sekarang yang Anda tanyakan itu untuk menjawab ini sintesis molekul target yang kedua ini lihat posisinya. Ya, ini kan sama nih gugus fungsinya, tetapi posisinya aja yang berbeda. Nah, maka untuk langkah reaksi pada molekul target yang kanan ini, maka yang dilakukan itu seperti yang Anda katakan tadi, Raihan. Jadi yang dilakukan justru reduksi dulu. Reduksi jadi NH2 dulu, nah baru masuk reaksi asilasi. Jadi nanti masuknya di posisi para. Ya, paham ya? Nah, jadi bedanya dua struktur senyawa ini, cara pembuatannya itu pada langkah sintesisnya bedanya. Dalam urutan langkah sintesisnya. Mana yang lebih dahulu. Nanti karena itu berpengaruh ya. Kita kan sudah pernah pelajari reaksi pada benzen bahwa gugus yang pertama masuk
itu akan mempengaruhi posisi gugus kedua. Jadi nggak sembarangan ya. Ada pengaruh-pengaruhnya. Paham? Mau coba? Ini ada struktur molekul target yang lain yang terkait dengan benzen. Tadi ini sederhana-sederhana kok.